Rumah Perlindungan Sosial atau rumah singgah yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Tangerang ini berkonsentrasi untuk menampung, merawat, hingga mempertemukan mereka yang terlantar untuk kembali ke keluarganya. Namun tak sedikit warga Rumah Perlindungan Sosial masih bertahan di sini karena mereka tak kunjung menemukan siapa keluarganya. Di edisi ini, tim Tanda Tanya akan menengok kehidupan Rumah Perlindungan Sosial Kota Tangerang. Saat ini, Rumah Perlindungan Sosial Kota Tangerang tengah dihuni 13 warga, 6 wanita lansia, 4 orang ODGJ, dan 3 orang terlantar. Dan kini tim Tanda Tanya tengah bersama Mbak Bella sebagai salah satu paramedis Rumah Perlindungan Sosial Kota Tangerang. Nek, tensi dulu ya. Kita periksa dulu ya. Kita kan ada dibagi 2 tim. Satu timnya ada 5 orang. Terus tugasnya ya gini, pemeriksaan kesehatan, kayak tensi, cek suhu, pokoknya tanda-tanda vitalnya kita cek. Kalau ada yang perlu dimandiin, kita mandiin, gantiin pampers, kayak gitu-gitu. Kalau ada yang perlu dibawa ke rumah sakit, kita bawa. Ada lansia, anak, terus ada yang ex ODGJ juga, ada yang masih ODGJ juga. Paling berat ya paling kalau kayak yang kondisinya parah banget gitu, dia perlu bener-bener dimandiin, tapi dianya nggak bisa ngebantuin kita untuk aktivitas, jadi itu lumayan berat juga sih, perlu bantuan banyak orang. Ya beratnya karena itu ya, berat di tenaga kita harus benar-benar yang ekstra banget gitu. Gue di sini kebetulan sebagai tenaga paramedis kesehatan lah. Kerja kayak gini memang basic saya kan perawat kebetulan kesehatan gitu. Udah maksudnya hal-hal yang kayak gini tuh udah biasa gitu, ngurus-ngurus yang sakit, apalagi terutama di sini kan yang terlantar ya, yang nggak ada keluarganya, terus yang bener-bener sendirian lah, yang di pinggir jalan gitu ketemu gitu. Jadi ya gimana ya, awalnya ya terpanggil aja hati saya gitu, ngurus orang-orang yang ada di sini yang nggak ada keluarganya gitu, kasihan juga kan ya. Banyak sih kalau momen-momen kayak gitu mah, kayak misalnya kita ngurus lansia yang benar-benar dia nggak bisa ngapa-ngapain, kondisinya sakitnya parah, yang udah bed rest banget gitu. Terus dia benar-benar nggak ada keluarganya, kayak sedih aja gitu, kayak ngelihat orang tua kita, gimana kalau orang tua kita nggak ada kita gitu. Dan ya itu, saya kebanyakan ketemu orang-orang lansia-lansia yang benar-benar udah kondisinya parah, nggak ada keluarganya. Itu sih momen-momen yang jadi buat ngelihat kita ke depannya, oh ini bakal kita buat nanti sama orang tua, nggak boleh kayak gitulah gitu, kasihan gitu. Yang nggak bisa dilupain sih kadang gini ya, dia punya keluarga, itu tuh yang suka bikin kaget aja gitu. Dia sebenarnya punya keluarga, anak ada, istri ada gitu, tapi dia ditelantarin gitu aja. Ya nggak tahu sih ya maksudnya kenapa dia sampai ditelantarin keluarganya kayak gitu. Cuma sedih aja, biar gimana juga kan dia kan suami, orang tua gitu kan. Itu sih maksudnya yang masih ada keluarga tapi dibiarin gitu aja.
Yang pasti sih sabar, karena kan macam-macam orang ya. Orang-orang di sini tuh ada yang ya namanya lansia terutama. Dia orang yang nggak sabaran, ngatur, kan maksudnya semaunya aja gitu. Yang pasti sabar, ikhlas sih, terus lebih telaten aja lah. Kemudian anggap aja dia orang tua kita sendiri lah. Gitu. Perlindungan sosial atau rumah singgah ternyata menjadi sandaran nyata bagi mereka para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Setelah mengetahui kegiatan atau aktivitas rumah singgah Dinsos, kini tim tanda tanya sudah bersama Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Bapak Mulyani, untuk menjelaskan program-program yang dihadirkan untuk menangani PMKS di Kota Tangerang. Halo Pak Mulyani, apa kabar Pak? Halo, baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah Mas. Baik Pak Mulyani, sebenarnya proses kategori PMKS yang ditangani oleh Dinsos itu seperti apa Pak? Iya, kalau PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial ya, atau sekarang juga dikenal dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, sebenarnya cukup banyak ya, tapi antara lain yang kita tangani sesuai dengan standar pelayanan minimal, antara lain rehabilitasi anak terlantar ya, lansia terlantar, disabilitas terlantar ya, juga korban bencana alam ya. Itu beberapa yang minimal harus kita tangani. Baik Pak Kadis, selanjutnya Pak, jika fokus pada kategori ODGJ dan orang terlantar Pak, Dinsos memiliki program apa saja Pak untuk menangani hal tersebut? Ya, untuk menangani ODGJ atau orang dengan gangguan mental dan juga termasuk orang terlantar, kita punya program rehabilitasi sosial. Nah, program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi sosial seseorang yang mungkin ada masalah, sehingga dia bisa melakukan fungsi sosialnya secara baik dengan yang lainnya. Gitu. Oke, selanjutnya proses dari PMKS diangkut oleh TRC Pak. Kemudian hingga akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya kembali, itu bagaimana Pak prosesnya Pak? Pengalaman yang sering terjadi biasanya ada informasi dari masyarakat atau juga ketika kita sedang melakukan monitoring ke lapangan. Ketika ada laporan dari masyarakat, kita langsung respon, menindaklanjuti ke lapangan untuk melihat situasi di lapangan, dan kemudian jika diperlukan dibawa ke rumah singgah ya kita bawa. Nah, kemudian setelah di rumah singgah kita cek kesehatan, kita lakukan assessment, dan juga untuk dilakukan tindakan-tindakan lainnya, mencari informasi tentang diri mereka, dan kemudian setelah diketemukan kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dinas sosial, di mana dia punya identitas misalnya di suatu daerah tertentu gitu. Dinas Sosial Kota Tangerang mencatat, sepanjang 2023 Dinsos telah menangani 208 orang PMKS, yakni 75 orang terlantar, 20 orang lansia, 79 orang non-lansia, dan 6 orang ODGJ. Pemkot Tangerang memiliki intervensi yang tinggi pada penanganan ODGJ atau orang terlantar di Kota Tangerang. Jika kalian merasa bagian dari yang perlu berperan saat menemukan ODGJ atau orang terlantar, jangan acuh dan laporkan. Saya Erdi Alfariski, sampai jumpa.